Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Bapak Wali Kota Solo, yang sama-sama hormati Bapak DPRD Kota Solo, yang sama-sama dihormati Bapak Camat yang dihormati oleh Sekam, Direktur dari Pembinaan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pendapatan Negara Betawi, khususnya pada angku-angku ini mama ulama yang kami muliakan. Istimewa untuk biar kita ini. Mari ya kita mulai dengan makan kita dengan makan bajamba. Kasih bak juga sisi bukan hidup berarti. Sambah kepada nenek mama nang gadang bahasa tua. Namun sama anak tunggal pujuk sama sani ikut dalam kampung. Tampuk jetak kayak di negara. Nambah kayu gadang di tengah kotor yang bau di pengumatan. Padahal cepat je barang yang hasil. Bisa berselo di rumah, bisa pasang dari batan. Gantungan cepat tu oleh cepat batan. Sambah kepada imam menangkati kenal tua saudara. Sulunya dan dijendang sampai kan duduknya macam kita tak ada tahu. Bulu balang ampang lagi mau seroto manti bagai padi baru kau dan tahu jadi apa. Asal biasa. Tahu dirancang memang dituju, tahu dekahan. Lagi ikan di dalam lagi ikan lagi dek jalur itu tahu jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan iman sehingga kita dapat menambahkan kita kepada kantor desa kita yang baru walaupun belum kita tepati. Assalamualaikum. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang membawakannya dari alam kebodohan kepada alam yang pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, dan sama kita hormati Bapak Rio dan Bapak Salito, dan sama-sama kita hormati Bapak Kan Kenegarian Talawi, terusnya yang sama kita hormati Ketua PPD beserta Ketua Penyelenggara makan kebiayu apapun yo itu pawali tadi lo full kebiayu. Nah itu mudah-mudahan itu dalam rangka halal bihalal, dalam rangka silaturahmi, mudah-mudahan kegiatan itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah desa. Insyaallah ini kami menjadikan momen rutin setiap habis lebaran. Jadi kami anggap halal bihalal ini merupakan satu acara maaf dan maafkan. Kalau kita sebagai manusia mungkin ada kesalahan dosa kepada Allah, tentu kita bertobat. Kalau kita ada kesalahan kepada manusia sendiri, tentu kita meminta maaf maupun memaafkan. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin dalam acara ini sekali lagi kami mengucapkan maaf dalam rangka Idul Fitri ini. Mohon maaf lahir dan batin kami secara pribadi maupun pemerintahan
mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Seterusnya dalam acara ini nantinya insya Allah kita akan diberikan siraman rohani oleh pihak kita, pihak Didi. Alhamdulillah juga telah ada di tengah-tengah kita, akan menyampaikan sedikit tausiah dari kita sebagai umat muslim. Mungkin ini yang akan saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang hadir dalam kakinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita tadi merupakan menjadi amal ibadah bagi kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Wali Kota kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kota Sawalunto Bapak Rio Mardhanil, alhamdulillah hadir pada hari ini. Ambo klarifikasi lupa deh. Berapa orang kota dewan yang diundang? Sadola. Alhamdulillah lihat yang mewakili. Aku menunjukkan bahwa Pak Rio Mardhanil memang betul-betul peduli terhadap kita. Diluangkan waktu untuk hadir bersama-sama. Yang kami hormati camat, kecamatan Kalawi, yang kami hormati perwakilan dari Koramil, dan mewakili Koramil ya, karena tugas di Sawalunto ya. Mewakili yang kami hormati kepala desa beserta seluruh jajaran dan staf yang hadir pada hari ini, ketuakan beserta angku-angku nenek mama, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, dan seluruh warga Talawi Mudia dan Talawi, hadirin undangan yang berbahagia. Kegiatan kita pada hari ini mungkin lebih ke arah halal bihalal dan juga saling maaf-maafkan. Nah, itu penting pada saat itulah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri dan kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu ini merupakan hal yang penting untuk saling bermaaf-maafan. Ambo secara pribadi minta maaf loh ke Bapak Ibu sekalian. Kita di kantor desa yang baru, yang belum ditempati ya, karena belum selesai. Nah, belum selesai ya. Jadi anggaran Bapak Ibu sekalian, anggaran yang kita buat pada tahun 2022 itu sekitar 990 juta atau mendekati 1 miliar. Memang kalau dalam hitung-hitungan RAB itu hanya bisa untuk 1 lantai. Sedangkan kita ingin menjadi kantor desa 2 lantai. Nah, oleh sebab itu, maka teknis pelaksanaan bangunnya memang kita apung set. Itu kan itu yang jadi perdebatan batang. Sawah kita nggak terondak kita apung. Karena konsep itu 2 lantai dan itu menjadi gedung yang representatif. Tentu dengan harapan ada pergeseran penduduk atau pergeseran area. Kalau kemudian kok kita lebih kemudian apa dona biasa. Karena perkembangan harus kita kembangkan risiko. Di balai bukan berarti tidak bisa kita kembangkan karena lah terlalu panik. Tapi tadi kami lebih bisik ya Pak Dewan. 2024 kita anggarkan balik untuk sambungan kantor desa. Jadi kami tugas sebagai wali kota, sebagai TAPD untuk memasukkan ke dalam RKPD di tahun 2024. Tetapi pembahasan APBD itu tidak setolera Bapak Ibu sekalian. Karena pembahasan APBD itu bulan November, sedangkan aku berakhir bulan September, bulan 9. Bulan 10 pembahasan APBD untuk tahun 2024. Tapi tugas aku mau masuk dulu, masuk 1 miliar lagi supaya kantor desa aku selesai. Nah, aku titip pesan ke Pak Dewan tadi lah, aku sampai aja bisa itu harus dikawal Pak Dewan. Kalau cakap
besoknya kita menyelesaikan itu desa. Karena kalau tidak kita selesai, tentu tidak pindah atau manfaatnya tidak maksimal. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, target kita 2024 kantor desa Talawi Mudieko siap. Dan kalaulah siap kantor desa ko daerah Talawi Mudieko khusus ada pemudik lebih berkembang. Tentu fasilitas-fasilitas lainnya kita lengkapi. Tadi boleh disini pagi kita menghibahkan tanah untuk masjid. Alhamdulillah, masalah kita punya, walaupun masjid kita punya, ini berkembang nanti. Jadi daerah itu menjadi daerah yang berkembang. Kalau daerah itu menjadi daerah berkembang, otomatis kalau lahan-lahan itu meningkat. Kemudian informasi sekaitan dengan program pembangunan, alhamdulillah itu masih berjalan dengan baik. Dari 9 misi pemerintah Kota Sawalunto tetap berjalan Bapak Ibu. Pertama, misi agama, misi budaya berjalan dengan baik. Menjadikan Sawalunto sebagai gudang hafiz Al-Quran. Sekarang sudah ada 52 rumah hafiz binaan pemerintah Kota Sawalunto. Tentu dengan target bagaimana Sawalunto ini menjadi gudang hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah ini sudah ditunjukkan prestasi kita di MTQ Padang Panjang 2 tahun yang lalu. Biasa kita mencari hafiz itu mau keluar badan. Ini tidak terlalu lihat. Sudah banyak anak-anak Sawalunto yang hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak Sawalunto itu menjadi anak yang cerdas, anak yang punya landasan keimanan yang kuat, anak yang Qur'ani, dan itu bisa didapatkan dengan hafiz Al-Quran. Kemudian program di bidang pendidikan alhamdulillah berjalan dengan baik. Angka rata-rata lama sekolah kita meningkat. Program reward tetap kita berikan, bantuan baju seragam tetap kita berikan, bantuan reward masuk perguruan tinggi kita berikan, bantuan reward IP kalau nyoleh rajin tiap semester kita berikan. Ini berjalan dengan baik. Dengan program itu insya Allah angka rata-rata lama sekolah itu meningkat. Karena menguliahkan anak zaman dulu dengan sekarang lebih gampang zaman ini karena ada bantuan dari pemerintah. Tidak pilih-pilih, jadi tidak ada pilih-pilih ya Bapak Ibu sekalian. Oh anak sianu, yang penting lain masuk perguruan tinggi, yang tamat tahun ini masuk perguruan tinggi langsung. Tapi lewat datanya diberikan ke Kesra. Yang IPK-nya, yang nilainya di atas 3,1, 3,25, di atas 3,5, tidak pilih-pilih. Mau mampunya, mau tidak mampunya diberikan reward. Nah, itu program kita berjalan dengan baik. Kemudian alhamdulillah pada bulan Desember kemarin kita dapat penghargaan dari Wakil Presiden sebagai daerah yang universal health coverage. Jadi lah terjamin kesehatan masyarakat Sawalunto karena lah 99,6% warga Kota Sawalunto yang punya kartu BPJS yang preminya ada yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kita dapat penghargaan dari Wakil Presiden, bukti keseriusan pemerintah Kota Sawalunto terhadap bagaimana menjaminkan masyarakatnya. Karena tidak seluruh daerah Bapak Ibu sekalian yang membuat program tersebut. Kita sempat diskusi di Pak Dewan, banyak piti itu tidak boleh, tidak ada. Itu piti masyarakat harus kembali ke masyarakat. Premi BPJS itu bayarkan. Alhamdulillah bukan hanya masyarakat yang dapat manfaat, daerah dapat manfaat. Bulan Desember kita juga dapat penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kita harap bersama-sama pada waktu itu, itulah 3 kali berturut-turut. Dengan kita mendapat penghargaan Adipura berarti menunjukkan kita daerah yang bersih, teratur dan menjaga lingkungan. Dan aku menyampaikan terima kasih banyak kepada Lunsana Ambo yang telah ikut menjaga kebersihan tersebut. Dengan kita mendapat Adipura, alhamdulillah kita dapat tambahan anggaran sampai miliar ini. Jadi bukan sekedar piala yang kita bawa, dapat piti sampai miliar. Banyak piti itu, Cuma memang piti itu tidak bisa kita belanjakan untuk hal-hal lain, khusus untuk di bidang kebersihan. Jadi kita belian ke truk sampah, kita belian ke mobil penyapu jalan. Yang truk sampah itu lah yang lagi gero-gero, jadi kita ganti. Kemudian
Insya Allah tahun ini, bulan ini kita juga akan meresmikan sebagai daerah yang universal labor coverage. Jadi jaminan tenaga kerja juga maksimal nanti. Itu bersama-sama juga Pak Desa juga setuju. Anggaran desanya dibelanjakanlah untuk BPJS tenaga kerja. Jadi terdata sekarang sudah 70% warga Sawalunto yang mempunyai BPJS tenaga kerja. Jadi BPJS ada dua Bapak Ibu. BPJS kesehatan urusan sakit, BPJS tenaga kerja urusan tenaga kerja, kecelakaan dan lain-lain. Pernah kita mencari mungkin postingan di FB atau kita mencari ada karyawan tambang yang meninggal pada dapat bantuan sekian ratus juta karena punya BPJS tenaga kerja. Itu kok Bakarajo umpamanya kok Malang ada kejadian di tempat Bakarajo pendek langka meninggal gitu, ada dapat bantuan. Memang tidak akan bisa menggantikan yang hilang, tetapi setidak-tidaknya mengurangi beban yang diterima oleh keluarga yang ditinggalkan. Dan alhamdulillah kita juga akan mendapatkan program tersebut. Bapak Ibu dan saudara kami, ada 4 program yang kami informasikan untuk program inti. Yang pertama, kita di Sawalunto punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu letaknya di Simpang 3 Muara Kelapa untuk mengurus administrasi pemerintahan dan perizinan dalam satu atap. Itu kan biasa malih. Kalau mau urus izin segala macam, urus izin ini, izin itu, kantor dan lain-lain, urus KTP ke Capil, urus surat keterangan kelakuan baik ke Polres. Kini bisa satu atap di mall pelayanan publik. Urusan Kemenak beda lagi, kini bisa satu atap di mall pelayanan publik. Nah, jadi itu hanya bisa satu titik bisa mengurus administrasi pemerintahan dan perizinan untuk memudahkan. Termasuk mengurus paspor, pada nak berangkat umroh silakan di mall pelayanan publik. Kalau dulu kita mau urus paspor ke Padang, ke Kini lah bisa di Sawalunto. Walaupun belum tiap hari, 2 kali seminggu. Manfaatkanlah itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lah punya PSC 119, pelayanan kegawat daruratan. Jadi mungkin kita di situ ada yang nonton film Amerika. Kalau ada terjadi kecelakaan, call 911, telepon 911. Nanti petugas akan datang. Kini kita lah punya di Sawalunto, namanya PSC 119. Kalau ada rencana kita yang sakit mendadak, gawat darurat, kecelakaan, telepon 119. Nanti petugas akan datang dengan ambulans full stack. Syaratnya Bapak Ibu, gawat darurat, program studi di luar kampus utama. Ini ada 4 program studi ada di situ. D3 Teknik Tambang, D3 Teknik Otomotif, S1 PGSD, S1 PG PAUD. Jadi PGSD, PG PAUD. Insya Allah tahun ini tambah 1 prodi lagi, S1 Manajemen. Kalau ada anak-anak kita yang ingin kuliah dan cocok dengan program studi tadi, kuliahkan di PSDKU UMP. Tempatnya di Tanah Hitam Kandi. Kampusnya lah kita UN. Insya Allah tahun ini ditambah lagi pengembangan kampus. Apa gunanya itu? Itu merupakan cita-cita pendahulu dari generasi-generasi kita yang dahulu. Bagaimana supaya Sawalunto punya kampus, memudahkan anak-anak kita berkuliah. Tidak perlu ke Padang leh, tidak perlu ke Pekanbaru leh, tidak perlu ke Sangkar, tidak perlu berbiaya besar. Kalau memuliakan anak Bapak Ibu sekurang-kurang nggak 1,5 juta bikin. Ini cukup sedio aja daun bekas ya, sampai jadi kandi. Oh mutunya apa? Mutunya terakreditasi dengan baik. Kita bekerja sama dengan UMP. UMP itu sekarang menjadi kampus terbesar di Sumatera dengan jumlah mahasiswa lebih dari 50.000. Jadi hampir sama di penduduk Sawalunto. Mutu akreditasinya terbaik. Jadi tamek di PSDKU UMP, tamek di PSDKU di UMP Padang sama nilainya, sama akreditasinya. Nah, itu yang kita buat untuk memudahkan anak-anak Sawalunto.
Uang kuliahnya bahwa uang kuliahnya tetap ada reward. Reward uang masuk, reward uang untuk IPK tetap kita berikan untuk memudahkan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang kuliah, cocok prodinya dengan yang kita sampaikan tadi, kuliahkan anak kita di PSDKU UMT. Yang ketiga, yang keempat itulah punya sentra IKM makanan. Letaknya di Muko kampus UNP. Sentra UKM makanan itu untuk membantu UMKM itu memproduksi makanan berstandar dengan baik kalau tidak punya peralatan. Ini kalau ada ibu-ibu yang membuat UMKM makanan, bungkusnya belum bagus, produksinya belum rancak, bisa dibawa ke sentra IKM, akan dibantu dengan teknologi yang sangat canggih. Kalau kita membuat makanan kan kita ingin laku. Kalau laku standarnya harus lebih baik. Nah, kita siapkan peralatan di situ. Peralatan canggih, teknologi canggih, sistem retol. Ambo contohkan aja Bapak Ibu, ibu-ibu membuat rendang berapa lama tahan sesuai standar tanpa bahan pengawet, tahannya di atas tahun. Apakah program ini dengan baik dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian program-program lain di bidang pertanian tetap kita lanjutkan, tetap kita berikan bersinergi dengan pemerintah desa. Apakah itu program bantuan bibit, bantuan ternak, tetapi kita sesuaikan skala prioritas. Siapa yang paling urgen, siapa yang paling butuh, dan siapa yang paling tidak mampu untuk kita. Dan itu kita sesuaikan dengan skala prioritas. Itu informasi Bapak Ibu sekalian tentang program pemerintah Kota Sawalunto. Dan memang dari data dari program yang kita lakukan tersebut, alhamdulillah kita masih yang terbaik. Di Indonesia kita masih yang terbaik, jumlah penduduk miskin kita yang terkecil, stunting kita yang terbaik, termasuk terima kasih Pak Desa beserta seluruh jajaran. Angka stunting kita sudah 13,7. Jadi ini yang terendah ini di Sumatera Barat dengan pencapaian yang juga paling maksimal. Kalau dulu masih 21,5, berarti kalau 10 anak Sawalunto lahir, 10 anak Talawi lahir, 2 stunting. Nah kinilah 1, sekian. Stunting itu gizi buruk, berarti lumayan bagus. Jadi data-data ini data yang dikeluarkan oleh BPS, dan ini prestasi pemerintah Kota Sawalunto beserta seluruh masyarakat Kota Sawalunto. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat sehingga apa yang kita lakukan berhasil dan mendapat prestasi tingkat nasional. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.